Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik om mama yang di bawah maupun sidang jemaat yang di rumah. Tuhan mengasihi kita, anugerah Tuhan yang terus menerus yang kita nikmati hingga di pagi hari ini. Maka sepatutnya lah kita datang untuk membawa seluruh hidup kita, membawa ucapan syukur kepada Dia, karena sungguh ajaiblah perbuatannya dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang Maha Kuasa, mulialah namamu, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu, layak
dinyanyikan, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Oh terima kasih, anugerah-Mu besar. Segala pujian, segala terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyanyikan sekali lagi refrennya, layaklah segala bangsa, layak disembah Bapa. Layaklah, amin. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami sujud menyembah-Mu Bapa. Oh terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Raja kami, Engkau kudus. Kudus, Engkau layak disembah. Itulah pengakuan kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah juga dalam penyembahan kami. Memberkati sidang jemaat di tempat ini, Mama yang di lantai bawah maupun sidang jemaat yang di rumah. Engkau Allah yang berhadirat di tengah-tengah mereka. Sukacita Allah menguasai setiap kehidupan mereka. Puji, hormat, syukur bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan, amin. Karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak perlu lagi kita ragukan, amin.
puji Tuhan, bahwa kita tidak perlu lagi meragukan kesetiaan Tuhan. Amin ya. Biarlah pujian ini meneguhkan iman kita bahwa kita tidak perlu lagi meragukan Tuhan itu. Kita akan lanjut lagi memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan. Sudah memuji Tuhan, sudah meninggikan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hidup kita buka hati kita, sehingga iman kita tetap teguh dalam menjalani hari-hari kita. Bawa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Untuk korban-Mu yang
dan perhatianmu semakin mencengkam dalam pribadiku. Nyanyikan pujian dengan penuh pengertian. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci yang telah membebaskan dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan ku diperdamai hari demi hari demi rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencegah dalam pribadiku hari demi hari, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman hari demi hari, hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal dan abadi hari demi hari. Tuhan harus selalu bagi kepala. Terima kasih jika sampai hari ini kami masih merasakan kelimpahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu terbukti jika pada hari ini kami masih dalam kondisi sangat baik,
sehat, dan kami masih bisa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami rasakan dan kami miliki hari ini. Bahkan terlebih dari itu kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, karena kami melihat begitu banyak orang ingin beribadah, tetapi tidak ada kesempatan. Dia bisa sudah tidak diberi kesempatan lagi. Tapi kami bersyukur jika kami boleh beribadah, menikmati lagi kasih-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, memperbaiki lagi setiap pribadi kami lewat firman yang kami dengarkan, sehingga kami sama layak seperti Engkau nantinya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu Bapak Gembala yang kebanyakan firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara dalam dirinya, yang menyampaikan pesan Tuhan, kasih Tuhan, dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, shalom semuanya. Jemaat yang di rumah juga saya sapa, yang di lantai 1 juga shalom semuanya, puji Tuhan. Memasuki akhir bulan ini, penyertaan Tuhan ini bukan kata-kata biasa, tapi benar dari hati saya mengatakan penyertaan Tuhan hingga akhir bulan April ini untuk sidang jemaat di Healing Insight itu luar biasa. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Berbagai upaya sudah dilakukan. Berbagai cara sudah dikerjakan. Bahkan minimal dari 10 negara sudah turut membantu bagaimana KRI Nanggala 402 bisa dibantu, bisa ditolong. Semua rakyat Indonesia tertuju kepada peristiwa naas itu, dan pada akhirnya kita harus mendengarkan berita bahwa KRI Nanggala dinyatakan tenggelam dengan bukti-bukti otentik di mana ada serpihan-serpihan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah cara kita manusia menolong yang sangat-sangat terbatas. Sudah diupayakan, sudah diusahakan, tetapi sangat-sangat terbatas. Kita harus mengakui itu. Saya sebagai hamba Tuhan dari awal sejak mulai diberitakan terus mengikuti dan mendoakan perkembangan itu sampai pada akhirnya diumumkan bahwa memang tenggelam. Dan hari ini masih terus diupayakan. Inilah cara manusia. Dengan alat yang canggih, super hebat, ternyata cara manusia, batasannya ada. Tetapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita. Bagaimana cara Tuhan membantu kita dengan cara yang sangat-sangat unik, dengan cara yang sangat-sangat tidak biasa. Dan tentu kita tahu, kita percaya dengan iman kita, bahwa pertolongan yang datangnya dari Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Amin saudara. Mari hari ini kita akan digembalakan firman Allah dari kitab 2 Raja-Raja. Minggu lalu kita sudah diberkati dengan kitab 1 Raja-Raja. Hari ini kita akan melihat firman Allah dari kitab 2 Raja-Raja. Begitu banyak kisah yang ada di dalamnya, tapi saya fokus oleh doa saudara, saya ingin menekankan pada pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat 18, tetapi kita akan membacanya secara tidak berurut gitu ya. Kita langkah-langkah. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang pertama akan saya baca dulu sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ini kisah tentang seorang panglima, pahlawan dari bangsa Aram. Namanya Naaman, ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi
Ya, seorang jenderal yang sangat disayangi oleh rajanya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kepada orang Aram. Saudara garis bawahi. Oleh Tuhan yang memberikan kemenangan lewat dia supaya Aram, bangsa yang bukan bangsanya Tuhan, menang. Tetapi orang itu ditambah lagi seorang pahlawan tentara. Selain jadi panglima, dia rupanya juga adalah seorang pahlawan karena berhasil merebut kemenangan. Dia sakit kusta. Nah, sangat ironik sekali. Seorang hero, seorang pahlawan, seorang manusia super pada waktu itu, diangkat jadi pahlawan, disayangi oleh raja, sakit kusta. Satu penyakit yang pada waktu itu belum ada obatnya. Satu penyakit yang dianggap kutukan. Satu penyakit yang dianggap sebagai kenajisan. Ironik sekali. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi rupanya orang Aram ini suka gerombolan menculik wanita-wanita Israel untuk dijadikan budak. Nah, pada waktu itu satu gerombolan menyerang sebuah daerah, cewek-cewek semua diambil. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nah, dia bekerja pada istrinya si Naaman. Nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Israel, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Langsung, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kepada raja, katanya, beginilah, beginilah. Nah, artinya panjang dia ceritakan, tapi disingkat oleh penulis, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ada pegawai-pegawai yang menasihati jenderal ini. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, setelah sembuh, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 17, 18. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain. Rimon, dewa Rimon, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku raja masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Puji Tuhan. Naaman, seorang tokoh yang akan kita bicarakan, tokoh pusat dalam kisah yang barusan kita baca ini, adalah seorang yang dalam keadaan sakit kusta, sakit yang sangat-sangat parah. Dan dia adalah orang yang menjadi sasaran, menjadi target Tuhan untuk ditolong. Nah, muncul satu pertanyaan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang ada di Israel. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Termasuk oleh Aram ini. Termasuk oleh pasukan dari jenderal ini. Tapi Tuhan tidak menolong kelihatannya. Lu bagaimana tuh Pak Stephen, cara Tuhan menolong kita ini kayak apa sih, bagaimana? Kok yang Israel nggak ditolong, lah orang Aram yang menjajah Israel malah ditolong.
Saudara perhatikan baik-baik. Inilah cara Tuhan menolong. Dia akan menolong siapa yang akan dia tolong. Dia tidak tergantung pada siapapun. Dia tidak dikendalikan oleh siapapun. Dia akan menolong siapa yang mau dia tolong. Itulah Tuhan kita. Ini cara Tuhan kita menolong. Supaya kita mengerti bahwa tidak ada bangga-bangga, saya ini orang Kristen, dilahirkan dari keluarga Kristen. Sudah pastilah ditolong Tuhan. Sebentar dulu. Tuhan tidak digerakkan oleh siapa kita, oleh apa yang kita punya, enggak. Dia digerakkan oleh karena kasihnya, bukan karena siapa kita. Pelan-pelan saya sampaikan, agak sulit bahasa ini, tetapi saya ulangi lagi. Tuhan itu menolong siapa yang mau dia tolong. Dengan apa, Pak? Dengan kasihnya. Dengan kasih karunia-Nya. Bukan dengan latar belakang kita karena bangsa Israel, karena kita orang Kristen, karena kita pengikut Tuhan, lalu kitalah yang akan ditolong Tuhan. Sebentar. Tuhan tidak menolong seseorang karena siapa kita. Bukan. Seolah-olah ditergantung kepada orang-orang, oh iya ini orang Batak, tolong. Ini orang, tolong. Enggak. Karena belas kasihan yang ada di dalam hati Allah. Inilah cara Tuhan yang tidak terselami manusia. Naaman yang terjangkit satu penyakit yang tidak ada obatnya waktu itu. Seorang panglima tertinggi di Aram dan juga seorang pahlawan disebut. Dia adalah seorang yang memiliki kebijakan yang tertinggi. Dialah ujung tombak bagi permusuhan antara Aram dengan Israel. Yang sekarang negara Aram ini kalau kita lihat dalam dunia modern itu Syria atau Suriah yang sekarang ini yang menjadi musuhnya Israel sampai hari ini. Yang masih terus ribut sampai hari ini. Nah, ketika saya memperhatikan pada ayat yang kedua, rupanya bangsa Aram ini suka menculik ya. Menculik wanita-wanita Israel. Nggak tahu mau dibikin apa, tapi yang jelas ternyata seorang wanita ini adalah seorang yang diculik untuk dijadikan pembantu. Nggak tahu wanita-wanita yang lain, tapi informasi yang kita lihat bahwa ada seorang wanita yang diculik, yang dibawa, disandera, lalu menjadi hambanya Naaman. Artinya apa? Tidak kebayang gitu. Orang yang menjajah bangsanya Tuhan, lalu kemudian orang yang mengambil anak-anak gadis yang ada di Israel, lah malah orang ini yang ditolong oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan, ini saya catat benar-benar, loh kok bisa ya? Sudah bangsa ini bangsa yang menjajah bangsanya Tuhan. Lalu kemudian orang ini adalah orang yang membawa gadis-gadis dari Israel menjadi budak mereka. Orang ini yang ditolong oleh Tuhan. Disinilah letak rahasia dari keagungan kasih Tuhan. Dia tidak menolong orang karena rasial, karena ras. Dia tidak menolong orang berdasarkan like and dislike. Suka atau tidak suka. Dia tidak menolong orang dengan cara-cara yang lain. Hanya karena kasih karunia-Nya saja. Amin saudara. Kasih karunia. Ini tidak terselami. Kita bisa mengatakan Allah tidak adil. Kok Allah kayak gitu? Tidak bisa. Naaman ditolong oleh Tuhan. Menunjukkan betapa kuatnya otoritasnya Tuhan. Kali ini ada benarnya lagu itu, suka-sukamu Tuhan. Ya, lain kali bagi saya kurang senang. Tapi kali ini benar juga lagu itu. Suka-sukamu Tuhan, mau-maunya Tuhan. Kalau penilaian kita, orang itu tidak pantas ditolong. Kalau penilaian kita, orang ini ngebom gereja kok. Orang ini memusuhi Kristen kok. Paulus ini suka membunuh orang Kristen kok, nggak patut ditolong. Tapi inilah rahasia Tuhan. Inilah rahasia ilahi. Bukan sinetron.
Tapi ini kenyataan. Mengapa dua raja-raja mencatat kita kisah yang seperti ini untuk kita baca dan kita pahami? Saya kemudian mendapat satu pelajaran. Supaya kita mengerti. Supaya kita tahu. Kalau Tuhan katakan, aku mengasihi orang berdosa, itu benar. Aku mencintai orang berdosa karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa ini. Dia datang. Itu sebabnya seingat saya terus mendidik anak-anak saya, mengajari mereka, jangan kamu membenci orang yang beda agama dengan kamu. Jangan kamu benci. Malah kamu berteman sama dia, doakan dia. Saya tidak pernah membangun semangat kebencian bagi anak-anak saya dan keluarga saya. Ketika ada gereja dibom, saya benar-benar memang marah, gelisah, tapi saya benar-benar memberitahu kepada mereka. Justru mereka-mereka ini yang harus kita doakan. Saya di jemaat juga selalu mendoakan itu. Gereja dibom, kita doakan bagi mereka yang ngebom. Supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Jangan kita merasa kita bangga, kita pantas ditolong Tuhan karena sudah beribadah, karena ke gereja. Jangan. Yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, yang kemudian bisa menjadi terdahulu. Ini saudara. Kita bangga punya Yesus, kita bangga diselamatkan oleh Tuhan. Iya, tapi jangan pernah merasa karena kita layak. Karena kita pantas diselamatkan, karena kita pantas ditolong Tuhan. Enggak. Harus ada, selalu ada di dalam hati kita apa? Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Amin saudara. Karena kasih karunia. Sehingga teman-teman kalian yang ada di sekolah, SD, SMP, SMA, di tempat kuliah. Ada orang yang membenci engkau sebagai orang Kristen. Ada orang yang beda agama dengan kamu. Tidak ada muncul dalam pikiran begini. Ya itu masuk neraka, oh itu. Jangan. Kamu akan kaget nanti suatu saat. Dia akan menjadi hamba Tuhan. Kita akan seringkali terkaget-kaget. Orang yang dulu kita anggap tidak layak, orang yang jahat. Malah dipakai Tuhan lebih dari kita. Terkaget-kaget. Karena apa? Kita sudah terlena. Merasa layak, disanjung oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya enggak mungkin. Israel itu selalu begitu. Kami ini anaknya Abraham. Kami ini bukan orang yang terkutuk. Kami pasti ditolong Tuhan. Yeremia ditangkap. Sebelum ditangkap, mereka datang. Hei Yeremia, kasih tahu kepada kami. Itu ada orang semua sedang menyerang di tembok Yerusalem. Kasih tahu, kami ini umat pilihan Allah. Kami ini anak Abraham, Ishak dan Yakub. Beritahu firman Tuhan bahwa kami akan ditolong. Yeremia bilang begini, enggak, kalian akan kalah. Wah kurang ajar, pendeta ditangkap. Kami ini anak Abraham, kami ini bukan orang dari keturunan dari Buddha, kami ini orang merdeka. Kamu ngomong sembarangan. Ditangkap pendeta, masukin ke sumur yang kering. Banyak kalajengking, banyak ulat, banyak apa. Disitulah si pendeta ini hamba Tuhan. Karena ngomong kebenaran. Seringkali orang-orang yang merasa dirinya sudah diselamatkan terlena. Terlena sehingga seringkali melihat orang lain yang berdosa menghakimi terus kerjanya. Wah itu memang pantas itu mati. Oh itu memang itu. Jangan saudara. Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang tidak suka kalau orang itu ditekan, kalau orang lain itu dihina. Bahkan ketika musuh, perhatikan di Alkitab. Ketika musuh kita sedang dihukum Tuhan, Tuhan bilang kamu jangan tertawa. Lihat, musuh sedang dihukum Tuhan ini. Dihukum Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu tertawa. Jangan kamu kira aku menghukum mereka hatiku tidak pedih. Jangan tertawa, jangan merasa puas dan bangga. Tidak boleh. Kita harus tertunduk dan mengatakan, Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu yang menurut-Mu baik. Tuhan lakukanlah sesuatu yang menurut-Mu baik. Kasihani mereka Tuhan. Tapi kalau Engkau ingin melakukan kehendak-Mu, lakukanlah. Ini yang betul. Ini yang benar. Jangan pernah merasa senang, merasa bangga kalau orang lain yang berbuat jahat dihukum oleh Tuhan lalu kita tertawa. Jangan.
harusnya kita ikut berkabung. Naaman adalah seorang dari latar belakang Aram, suku Aram, bangsa Aram yang menjajah Israel, juga memperbudak orang Israel. Tapi perhatikan baik-baik. Inilah kasih Tuhan. Bisa muncul Paulus-Paulus yang lain, orang yang sedang semangatnya membunuh gereja, membunuh anak-anak Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Teman-temanmu yang di sekolah kelihatannya hari-hari ini jahat, mencekno begitu ya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Cara Tuhan menolong kita dengan belas kasihan, bukan siapa kita. Dan kemudian kita perhatikan ayat yang kedua, coba kita baca. Ayat yang kedua, tolong dibacakan, dibantu bacakan. Ayat yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang kedua. Satu orang membaca dengan keras, 2, ya. Ya. Iya, ayat 1. Anak muda bacakan ayat 1-nya. 2, iya. Ya, terima kasih. Perhatikan saudara. Kita kan melihatnya kalau si Naaman ini ditolong oleh Tuhan ketika dia punya masalah sakit kusta. Betul kan? Betul ya? Kita melihat, pertolongan Tuhan itu datang ketika kita menghadapi masalah. Itulah cara menilai kita. Tetapi cara Tuhan menolong itu bukan karena masalahnya kita. Saya ulangi ini pelan-pelan baik-baik, perhatikan saudara. Cara Tuhan menolong kita berbeda dengan cara manusia menyelesaikan masalah atau menolong kita. Saya baru mau menolong anak saya ketika dia kesulitan ngeprint. Saya lihat dia sulit ngeprint, saya bantu, saya tolong. Ketika ada masalah, baru saya menolong, betul ya? Betul nggak? Ya. Mata manusia selalu melihat pertolongan itu ketika ada masalah. Tapi saya melihat bahwa Naaman telah ditolong oleh Tuhan bahkan sebelum dia sakit kusta. Walau Naaman tidak menyadarinya. Walau kita seringkali tidak menyadarinya. Saudara sudah dibaca tadi oleh Hendri, saudara perhatikan. Naaman ini seorang prajurit Aram. Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Catat baik-baik. Naaman berkata, aku ditolong oleh Tuhan. Ketika sakit kusta? Bukan. Sebelum Naaman menyadari dia sudah ditolong oleh Tuhan, ternyata Tuhan sudah banyak menolong kehidupannya. Oh, ini sangat penting sekali saudara. Cara kita melihat persoalan selalu pada titik masalah itu. Oh Tuhan, tolonglah ini Tuhan. Kita tidak tahu, padahal di sini sudah banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Ketika ada persoalan, baru kita mengatakan, Tuhan, aku menghadapi persoalan, tolonglah aku. Kok bisa demikian Pak? Iya. Karena kita manusia hanya bisa melihat yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau saya bikin petanya ya, kalau saya bikin sebuah peta gitu ya, peta namanya Naaman. Ini peta kehidupan Naaman ya. Peta kehidupan Naaman, di dalam peta ini ada titik-titik perjalanan hidupnya. Mulai dari kecil, titik. Dia menjadi tentara, titik. Lalu kemudian dia dalam keadaan berperang, titik. Lalu dia menjadi kesayangan, titik. Lalu dia menjadi sakit kusta, titik. Lalu dia menjadi orang nomor 1 di Aram. Lalu dia meninggal. Inilah titik-titik perjalanan kehidupan kita manusia. Perhatikan baik-baik. Dan itu semuanya sudah ada di dalam rencana Allah. Lihat baik-baik, inilah peta kehidupanmu. Nah sekarang Naaman ada pada titik dia sakit kusta. Ya. Dia ada pada titik sedang sakit kusta dan sangat-sangat parah. Di sana dia berteriak kepada Dewa Rimon.
Rimon tidak bisa menolong. Semua tabib-tabib mengatakan, oh enggak bisa Pak. Memang penyakit ini kutukan Pak. Memang penyakit sejenis ini belum ada obatnya Pak. Ya Bapak tinggal tunggu sajalah matinya Pak. Pada titik ini, titik dia sakit. Lalu ketika datang seorang gadis memberitahu ada di Israel. Lalu dia sembuh. Naaman berkata, baru aku tahu, sekarang aku tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Bahwa ada nabi di Israel pada titik ini. Saudara tidak lihat waktu di titik dia jadi tentara. Ayat 1 mengatakan Tuhan memberi dia kemenangan. Dia tidak sadar. Dia masih penyembah berhala, Rimon, dewa Rimon. Dia masih menyembah berhala. Dia tidak tahu dia di sini ditolong Tuhan. Dia tidak tahu di sini dia ditolong Tuhan. Dia tidak tahu dia di titik ini ditolong Tuhan. Yang dia lihat hanya waktu dia sakit ditolong oleh Tuhan. Inilah yang seringkali kita alami saudara. Pikiran kita manusia ini selalu berpikiran duniawi. Karena apa? Kita tidak bisa melihat map dari kehidupan kita. Tapi di hadapan Tuhan ini semua sudah selesai. Tuhan sedang mengatakan pada ayat 1, diberikan informasi yang jelas, ingin memberitahu kepada kita yang membaca. Sebenarnya, kalau semua pengkhotbah kan selalu mengkhotbahkan dia disembuhkan itu. Ditolong Tuhan waktu disembuhkan. Saya bilang tidak. Ayat 1 memberitahu kita. Supaya kita sadar, waktu engkau dikandung ibumu, engkau ditolong Tuhan. Waktu engkau dilahirkan, engkau ditolong Tuhan. Waktu engkau sedang mulai berjalan, mulai belajar berjalan, engkau ditolong Tuhan. Kan anjing sudah mau gigit kamu waktu itu kan? Ditolong Tuhan itu. Waktu kamu sedang bermain-main, ada virus di sana, ditepis oleh Tuhan. Kamu kan tidak tahu. Waktu kamu cari sekolah, Tuhan taruh kamu harus di sekolah sini karena ada rencanaku. Kamu kan tidak tahu. Pertemukan kamu nanti dengan jodohmu, kamu tidak tahu. Kamu kira waktu itu karena jatuhnya kamu itu lalu ditolong cowok, lalu saling melihat. Tereng. Itu kan sinetron. Kamu kira momen itulah yang menolong kamu menemukan jodohmu. Bukan. Malaikat yang sekar kakinya itu. Ya, kalau kayak gitu bisa. Kita kan tidak tahu. Kita kan tidak pernah bersyukur. Kita kan tidak pernah berterima kasih. Dalam setiap titik-titik kehidupan kita. Garis-garis titik-titik kehidupan kita. Di sana penuh dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mengapa kamu bersyukurnya kalau pas sakit lalu sembuh berterima kasih sama Tuhan? Mengapa kita ketika ada masalah keluarga, selesai masalah keluarganya, di sana kita baru berterima kasih kepada Tuhan? Lah yang kemarin, kamu masih bisa makan, kenapa enggak berterima kasih? Di sini letak kesalahan kita saudara. Kalau cara Tuhan melihat, dia lengkap sempurna. Seluruh hidup kita ini adalah pertolongan Tuhan. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita, hanya titik-titik saja. Oh ini ditolong Tuhan, oh ini belum ditolong, oh ini ditolong Tuhan. Enggak saudara, apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kita? Jadikan mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan itu menjadi lifestyle. Amin. Menjadi gaya hidup kita setiap saat. Say thanks. Bilang terima kasih kalau kamu masih bisa bangun pagi. Terima kasih kepada Tuhan kalau kamu ke toilet masih lancar semuanya. Amin. Wah kalau buntu parah. Bilang terima kasih kepada Tuhan ketika pergi ke meja makan, yang punya meja makan. Begitu lihat masih ada ikan yang begini. Itu terima kasih sama Tuhan. Amin. Benar saudara. Kita masih bisa datang beribadah. Duh, terima kasih kepada Tuhan. Jangan berterima kasih kepada Tuhan ketika, oh saya berhasil ini Pak. Oh saya sembuh Pak. Oh ini saya. Enggak. Lifestyle. Seluruh hidup kita adalah penyembahan. Seluruh hidup kita adalah ucapan syukur. Naaman kaget terkejut, aku ditolong Tuhan. Ayat yang panjang, ayat mulai dari ayat yang ke-16, 13 sampai 18. Terima kasih. Sampai nanti dia bawa tanah dari Israel itu loh. Kalau sempat nanti saya ceritakan, sampai dia bawa tanah saking syukurnya. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Saya minta tanahnya Elisa.
Satu keledai bagal itu, dua kanan kiri dia bawa tanah, satu goni di kanan, satu goni di kiri. Untuk apa? Dibawa ke Aram, dibikin satu tempat nanti, ada mesbah di sana untuk menyembah Tuhan. Dia injak tanahnya, oh ini tanah Israel. Saking syukurnya. Padahal kemarin waktu dia tang, tung, waktu perang. Itu pedangnya itu ditolong sama tuh kanan. Naaman kanan, kiri, bawah, ke atas. Loh Tuhan. Tapi dia kira karena dia, aku ini memang berlatih hebat aku ini. Iya aku ini jago loh. Enggak, ayat 1 mengatakan Tuhan yang menolong dia. Ayo enggak terlambat, belum terlambat untuk kita mengucap syukur. Coba lihat peta hidupmu ya, coba lihat sebentar, renungkan sebentar. Saya mengajak kita agak sedikit mengingat ke belakang. Ini peta hidup kita. Mulai dari kita bayi, mulai dari kita kecil. Kita anggap dulu kecelakaan toh. Saya dilahirkan dari keluarga miskin begini. Parah. Kecelakaan ini. Coba lihat itu sebagai cara Tuhan menolong kita loh. Amin saudara. Siapa yang sangka, saya catat di sini. Siapa yang sangka kalau sumur tempat Yusuf dibuang, waktu dia dibuang oleh saudara-saudara ke sumur itu, siapa sangka sumur itu adalah jembatan cara Tuhan menjadikan dia jadi perdana menteri. Siapa yang sangka? Ya. Kesulitan yang di Moab, saya udah pernah khotbahkan, mati suaminya Rut, kelaparan di Moab, pulang ke Bethlehem. Siapa sangka kesulitan itu membawa dia menjadi silsilah Tuhan Yesus yang melahirkan Yesus. Siapa yang sangka? Ayo, jangan yang dilihat yang sedang sekarang lalu kita menangisi diri kita. Aduh betapa malang nasibku. Anak-anak yang sudah yatim piatu, yang yatim. Kamu lihat titik itu pedih sekali memang. Betul kan? Kita melihat titik itu sangat pedih. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak menolong saya. Enggak, salah. Itu bagian dari pertolongan Tuhan untuk menunjukkan sesuatu. Saya selalu katakan, jangan lihat di titik-titik ini, lihat di sini. Ayo cepat-cepat dulu kita pergi ke ayat yang coba kita lihat ke ayat yang keberapa itu. Ayo, coba kita lihat ke ayat yang ke-18. Ayat yang ke-15. Ayo semua baca, mari semua baca. Saya ingin membawa kita cepat-cepat pergi ke ujung di sana. Ujung dari peta hidup kita, cepat-cepat lihat. Temukan ada Tuhan di sana. Ayat 15, 2, ya. Kemudian, ya. Ya. Oh haleluya, terima kasih. Ulangi, sekarang aku tahu. 2, ya. Sekarang aku tahu. Dulu tidak tahu. Iya toh? Ayo, lihat ini tadi saya udah bikin garis, ini peta hidup kita. Ada titik-titik di sini semua. Yang melukis gambar kita, ada banyak titik-titik di sana. Ada banyak titik-titik. Mungkin kamu sekarang ada pada titik kesulitan. Seperti Naaman tiba pada titik yang tidak ada solusi. Kusta tidak ada obatnya. Kusta ditemukan tahun 1800 berapa saya catat di sini. Ditemukan obatnya, sudah ditemukan penyelesaiannya oleh siapa namanya lupa saya. Penemu virus itu, penemu penyakit itu, lalu dengan mudah bisa ditangani sampai hari ini. Itu ditemukan pada tahun sekian-sekian. Naaman ada pada titik yang sepertinya impossible. Wes lah, tinggal makan yang banyak-banyak, buat yang baik-baik, matilah. Ada pada titik itu, tapi sekarang dia terkejut. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Nah, di sini loh, maksud saya gini loh. Ketika kita ada masalah, ada pergumulan di sini, kan sudah ada firman Tuhan, kan sudah ada contoh bagi kita. Ayo, sekarang aku tahu bahwa aku akan tahu gitu. Amin saudara? Amin? Ayo, ada masalah sekarang ya. Saya tidak tahu masalah saudara, ada masalah. Aduh, sulit Pak. Sulit ini Tuhan. Ayo, firman Allah sudah mengatakan.
Di depan sana nanti dia terkejut. Di depan sana nanti si Naaman terkejut. Aku tahu. Lah kalau Naaman sudah terkejut pada waktu itu, sekarang waktu ada masalah ini kita terkejut bisa enggak? Loh, kan sudah ada contoh. Naaman ditolong Tuhan, tapi terkejutnya nanti. Ayo kita terkejut sekarang waktu ada masalah. Bukan waktu diselesaikannya masalah. Bisa enggak? Bapak ini gila atau bagaimana ya? Ngerti maksud saya? Iman itu, kalau kita berdoa namanya iman itu sudah seperti kita miliki walaupun belum terjadi. Paham enggak sih maksud saya? Itulah iman. Meski belum terlihat, tetapi kita sudah bisa rasakan. Iman itu sauh yang, pengharapan itu adalah sauh yang loh, ada ayatnya kan? Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat. Tahu sauh? Anak-anak muda mungkin tidak tahu sauh. Dikira sahur, bukan. Sauh itu anchor. Anchor itu apa ya? Jangkar. Tahu jangkar toh? Jangkar. Saudara lihat kapal yang begitu besar akan diem di lautan yang bergelombang karena jangkar. Saya mau tanya, jangkarnya kelihatan enggak ketika kapal itu tenang? Orang-orang di atas hanya enak tuh, tenang, kita nggak dibawa arus, tenang ya. Kelihatan enggak si jangkar? Itu pengharapan, itu iman. Enggak kelihatan, tapi terasa kuat mencekam, amin. Gitu loh. Lah kalau ternyata dari seluruh peta hidup kita ini adalah namanya Stephen Manurung, pertolongan Tuhan semuanya. Lah kenapa saya harus menunggu waktu ditolong nanti baru saya bisa mengatakan Allahku ada. Kenapa enggak sekarang? Mengapa harus nunggu waktu ditolongnya baru berterima kasih? Itu orang biasa bisa melakukan itu. Anak Tuhan, dia punya iman, dia punya pengharapan. Pasti Tuhan menolong. Tidak mungkin Tuhan membuang saya. Pasti Tuhan menolong. Kecuali saudara tidak percaya. Amin. Ini penting saudara. Naaman baru sadar, aku ditolong Tuhan ketika kustanya selesai. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Naaman ditolong oleh Tuhan bukan karena statusnya, tapi karena kasih Tuhan. Dia ditolong Tuhan bukan karena masalahnya. Karena sebelum ada masalah pun Tuhan sudah menolong dia. Ini Tuhan kita. Jadi jangan minta tolong kepada Tuhan ketika kita hanya ada masalah. Jangan baru ajak ngomong Tuhanmu ketika kamu punya masalah. Jangan. Seluruh peta hidupmu. Kalau ini peta hidupmu ini adalah Tio namanya. Tio terbentuk dari titik. Ingat firman Allah ini. Seluruh hidupmu ini adalah pertolongan Tuhan. Amin. Seluruh hidup kalian anak-anak muda lihat. Ini peta hidupmu. Pertolongan Tuhan. Mungkin kamu ada di titik ini sulit. Cari sekolah sulit, uang sekolah sulit, orang tua saya sulit, begini-begini. Ya, itu yang kamu lihat sekarang kan. Tapi kamu punya mata rohani yang lain. Kita punya mata iman. Kita yakin dan percaya. Di depan sana ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Yang terakhir, Naaman ditolong oleh Tuhan dengan cara yang sangat unik. Dengan cara yang sangat-sangat unik. Kalau dokter ginjal, di seluruh dunia sama. Di seluruh dunia sama. Bukan hanya di Indonesia. Dokter ginjal melihat orang sakit ginjal, pasti ada SOP-nya. Oh kalau sakit ginjal harus di ini dulu, USG dulu, begini, operasinya harus begini dari kiri ke kanan, sama semua. Di seluruh dunia harus sama, nggak boleh beda. Kalau usus buntu, sama, SOP-nya sama, standar operasional prosedurnya itu sama. Semua sama di seluruh dunia. Tapi cara Tuhan menolong kita unik. Tidak selalu kalau masalahnya A, solusinya A. Itu Tuhan kita. Naaman yang sedang sakit kusta, ditolong oleh Tuhan dengan cara yang sangat tidak biasa.
pertolongan yang dialami oleh Naaman itu ada 3 tahap. Ada 3 fase. Yang pertama, dia diberikan informasi bukan oleh tabib. Bukan nasihat dari seorang dokter, tapi seorang budak. Budak yang mana? Yang diculik tadi, yang dibawa tadi. Informasi dari seorang budak. Coba perhatikan. Ada harapan dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua, dia diarahkan oleh pendeta Elisa. Mandi di sungai. Walaupun Naaman bilang langsung muncul kesombongannya. Bukankah tidak ada sungai yang lebih bagus di Aram, di tempat saya, sungai Yordan ini, welek tenang. Aku nggak mau. Diberikan informasi oleh seorang anak gadis budak. Yang kedua, diberikan arahan oleh seorang pendeta yang sederhana, dan arahannya mandi di sungai Yordan, simple. Dan yang ketiga, nasihat dari pelayannya, pengawal-pengawalnya dia. 3. Semuanya orang-orang yang sederhana. Amin saudara. Hal-hal yang sederhana seringkali Tuhan pakai untuk menolong kita. Hal-hal yang sederhana Tuhan pakai untuk menolong hidup kita. Saya ulangi. Ketika Naaman dalam keadaan sakit harus terpisah dari istrinya. Naaman tidak bisa ngomong sama anaknya kalau ada anaknya. Karena kusta tidak boleh ketemu orang. Najis. Karena kalau ada orang sakit kusta harus disingkirkan. Karena takut menular, menajiskan orang lain. Dia benar-benar menangis. Dia benar-benar berkabung. Ternyata si cewek kecil ini memperhatikan. Di dalam hatinya tidak ada dendam. Aku ini jauh dari papa mamaku, dibawa ke sini jadi pembantu. Kamu sakit kusta sekarang, itulah kutukan dari Tuhan. Hati-hati, saya udah ngomong di awal tadi, jangan. Tidak boleh. Ketika seorang wanita ini melihat tuannya sakit parah, dia ngomong sama nyonyanya, "Nyonya, kenapa bapak tidak dibawa ke Israel? Kalau dia dibawa ke Israel di Samaria, ada nabi di sana, dia akan berdoa dan menyembuhkan." Saudara perhatikan, suara dari orang-orang yang sederhana. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kita harus perhatikan. Bisa jadi orang-orang yang sederhana itu Tuhan pakai untuk menasihati kita. Ibu-ibu janda, oma-oma yang di bawah itu kalau ngomong, dengarkan baik-baik loh. Jangan-jangan dia bernubuat Tuhan pakai. Itu, Gunadi, kamu jadi menteri kesehatan loh. Dengar. Itu contoh ya. Ya Rafael, kamu sungguh-sungguh ya melayani Tuhan ya, nanti kamu menjadi presiden. Ya. Dengarkan baik-baik. Yang kedua, Naaman ditolong oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana, Elisa. Saya singkatkan, dia datang ke rumahnya Elisa, dilihat rumahnya, ya ampun, nabi ini loh. Ya wes, kita di depan sini ngomong sama dia. "Om, aku sakit loh, bisa disembuhkan enggak?" Dia udah bawa persembahan emas, perak berapa talenta. Dikira pendeta bisa disogok, disogrok ya. Langsung Elisa bilang, "Oh iya, pergi sana." Ini pendeta lihat, sederhana sekali nasihatnya. "Pergi sana, mandi di sungai Yordan, celupkan dirimu." Berapa kali? Ya, 7 kali celup-celup sana ya. Langsung dalam hatinya si Naaman marah besar. Ini pendeta, saya kira, saudara baca ayat itu ya, saya kira dia akan keluar memanggil Tuhan, lalu mulutnya komat kamit, lalu tangannya akan bergerak-gerak. Lalu aku sembuh. Tidak percaya, baca yuk, ayo. Saudara ketawa, tapi saudara sering melakukan itu ya. Sering minta pendeta kayak gitu kan, coba lihat. Ayat yang ini benar saudara, agak geli, tetapi
Ini pesannya kenceng ini. Ya. Ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-11. Hendy tolong baca supaya jangan minta pendeta gitu. Lihatlah di YouTube. Lihatlah di Facebook itu. Saya tidak sedang mengata-ngatai teman saya sendiri, hamba Tuhan. Tapi sidang jemaat hari-hari ini pikirannya kayak gini loh. Kayak Naaman ini loh. Dia pengen seorang pendeta itu pendeta yang gagah, keren. Lalu sakti gitu loh. Gerakan tangan. Saya sedih saudara. Hari-hari ini ada oknum hamba Tuhan itu begitu terkenal hari-hari ini. Saya lihat, aduh ya. Saya bilang, ini Dewa Rimon. Perhatikan baik-baik. Dan jemaat suka. Dan orang-orang Kristen suka. Kalau pendetanya kumus-kumus gitu ya. Jalan aja nggak lurus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, bertobatlah, jangan mencuri lagi ya. Coba, jemaatnya apa? Nggak keren. Gitu loh, kayak pendeta yang di sebelah sana loh. Oh, bagus. Hati saya sedih saudara, benar. Sedih sekali. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, saya ini seorang pendeta, pengkhotbah. Saya juga seorang dosen pengajar, ngajari orang berkhotbah lagi. Dan saya mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana body language yang baik, bagaimana menyampaikan firman yang baik. Saya menjadi khawatir. Saya menjadi takut sekali. Karena apa? Saya takut jemaat yang saya didik, saya takut hamba-hamba Tuhan yang saya ajari, mereka akan terpaku pada model, pada metode, pada cara. Ini saya takut. Saya ajari mereka, ngomong itu ada rate-nya, ada speed-nya ya. Ada low speed, middle speed, dan high speed. Saya ajari, anak-anak muda yang mau jadi pendeta, saya ajari. Ayo latihan. Ngomong, terlalu cepat. Surah-surahku, apa surah-surahku itu apa artinya? Saudara-saudaraku yang jelas. Saya ajari metodenya. Saudara kita akan masuk surga. Salah, surga di atas. Saya ajari. Saya takut. Hanya menang gaya. Hanya menang cara. Mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Saya takut sidang jemaat, perhatikan. Jangan pernah berpikir dalam pikiranmu, pendeta itu harus keren. Ya, dia kalau mau keren, itu kamu harus beli jasnya kan. Loh, iya betul toh. Pendetanya. Saudara-saudara, kenapa dia begitu? Kamu gak sekolahkan dia kan? Sekolahkan dong. Kalau dia ngomong, saudara-saudaraku, ya aku, lalu kita ejek gitu. Lalu kamu gak mau dengar dia. Elisa, pendeta yang sederhana, ngomongnya sederhana. Mandi bro, sana bro, mandi. Langsung gak terima kan jemaat itu. Oh harusnya kan dari bahasa Yunani, harusnya kan bahasanya gini. Enggak, mandi bro. Loh iya kan, hati-hati loh. Jangan ke gereja karena lihat, di sana AC-nya dingin sekali. Di sana musiknya keren sekali. Di sana sound systemnya bagus sekali. Jangan. Datanglah kepada Tuhan karena Tuhannya. Amin. Karena Tuhannya. Ya, kami para pendeta harus belajar. Harus belajar. Enggak boleh juga pendeta bilang, saya enggak perlu belajar Roh Kudus. Enggak. Alkitab bilang belajar, kejar. Tapi ketika si hamba Tuhan sudah berbicara, walaupun sederhana omongannya, tapi kalau itu firman Allah, lakukan. Amin. Maka kita akan diberkati Tuhan. Inilah cara Tuhan menolong kita. Kadang cara yang sederhana, tidak seperti muluk-muluk seperti yang lain. Kadang sederhana. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, kita datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Ampunilah kami Tuhan, yang menginginkan pertolongan dengan caranya kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali menilai Tuhan hanya menolong kami saat kami bermasalah. Padahal dari seluruh perjalanan hidup kami yang panjang itu, semua titik-titik perjalanan hidup kami itu penuh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengagungkan, kami memuliakan Engkau. Ajaiblah Kau, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia dan mampu, haleluya. Besarlah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, jalan-Mu. Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, layaklah segala bangsa sujud, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, sebab Engkau kudus, sebab Kau yang kudus, backing vokal nyanyikan dari ayat dengan begitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sekarang menghadapi pergumulan, bahkan mungkin pergumulan yang sangat berat, seperti sakit kusta pada waktu itu, tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada solusi. Ya, karena kita melihat titik masalahnya hari ini. Kita tidak melihat titik di mana Tuhan menolong kita, karena kita memang tidak bisa melihat masa depan. Tapi kita punya iman, kita punya pengharapan sebagai sauh yang kuat, jangkar yang teguh. Ada Tuhan yang telah membuat peta hidupmu, dan seluruh peta hidupmu itu adalah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dia menolong kita. Bukan saat ini ada masalah. Bukankah kemarin Dia telah menolong? Bukankah tahun lalu Dia telah menolong? Allah yang sama juga menolong engkau. Mari berdiri bersama-sama, katakan besar dan ajaiblah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Oh, kami percaya Tuhan. Tuhan, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia, oh mulialah Tuhan, layaklah segala bangsa. Angkat tanganmu jemaah. Layaklah kami sembah Tuhan, kami agungkan Engkau kepada Engkau Allah yang kudus, layak kudus, layak
Mari bawah lantai 1 berdoa menyembah Tuhan. Jemaat yang di rumah, pertolongan kami bukan hari ini, pertolongan kami di sepanjang hidup kami, pertolongan kami di sepanjang umur hidup kami. Walau hari ini kami melihat ada masalah besar Tuhan, tapi iman kami, pengharapan kami saum yang kuat bagi jiwa kami. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu ada, pertolongan ajaib Tuhan. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Engkau Yesus memikat hatiku, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ada, pertolongan-Mu. Yesus terima kasih. Tolonglah jemaat-Mu, Kau telah memikat hatiku. Kini ku datang bersyukur, mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita belajar lagi untuk memberi apa yang Tuhan telah beri bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini, buat firman-Mu, dan sebentar kami belajar lagi untuk memberi apa yang Kau telah beri bagi kami, Bapa. Berilah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, biarlah Engkau tetap memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nanti petugas persembahan, persilakan kita nyanyikan pujian kita, Allah ditinggikan. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.
bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kini tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 bagi kita yang mau beribadah di sini. Lansia dan para pengasuh masih di lantai 1 ya, lantai dasar. Dan kami juga tetap menghimbau sidang Jumat yang masih harus beribadah di rumah untuk bergabung di ibadah doa kita di Zoom ya. Dan ibadah hari Minggu juga masih berlaku seperti sekarang ini jam 8 secara live dan juga secara Zoom. Nanti akan kami upload juga di YouTube Primer pada jam yang sudah ditentukan oleh multimedia ya. Harapannya bagi kita memang yang tetap kami himbau bagi kita yang tidak bisa datang beribadah di tempat ini, ikutin saja lah, mari ikuti jadwal ibadah sesuai yang jamnya itu, karena akan sulit bagi kita nanti aja deh bisa terlewatkan tidak beribadah ya. Jadi hari-hari yang kita lalui ini bukan semakin baik, tetap kami himbau sidang jemaat yang di rumah, ayo masih tetap beribadah, ayo, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, ayo beribadah lagi ya. Janganlah kerajinan kita kendor walaupun kondisinya masih seperti ini, virus masih ada di mana-mana, kita tidak bisa bebas. Walaupun Anda berkata yang di rumah aku udah kerja kok, ya bekerja itu kan tidak bisa tidak, itu penghidupanmu. Beribadahlah, masih diberikan waktu beribadah. Dan juga kita yang beribadah di tempat ini, tetap kami himbau untuk tetap menjaga diri, prokes ya. Yang sudah divaksin juga untuk tidak lengah, tetap menjaga diri. Puji Tuhan sudah ada beberapa yang divaksin ya. Dan bagi kita yang masih menunggu giliran, bersabar ya. Kami juga belum dipanggil-panggil untuk divaksin ya. Jadi kita bersabar, ada waktunya ya. Nanti semuanya kalau sudah divaksin ya kita bisa beraktivitas, tapi tampaknya masker ini tidak akan lepas dari diri kita sampai peneliti mengatakan 2 tahun sampai bahkan anak-anak sekolah juga akan pakai masker juga ya. Jadi new life, new lifestyle ya, juga seperti firman Tuhan mengatakan biarlah itu menggerakkan kita untuk melanjutkan hidup kita sehari-hari dengan tetap melakukan firman Tuhan. Ya, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan bagi kita yang akan mendapat info untuk para petugas pelayan Tuhan. Akan kami infokan di grup. Hari minggu depan sudah bulan Mei ya, kalau nggak salah tanggal 2. Jadi hari Minggu adalah kita ada perjamuan suci. Sidang jemaat yang masih bisa yang beribadah di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur sehingga bisa mengikuti liturgi perjamuan suci dengan baik. Itu saja, info-info yang lain akan kami infokan di grup. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita seundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan kita nyanyikan pujian kita, layaklah segala bangsa. Layak disembah Kau Allah yang
Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati dan menyertai ibadah kami. Terimalah sembah dan syukur kami ya Bapa. Kami bawa bangsa dan negara kami, pergumulan yang baru sedang kami hadapi, tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Kami doakan di sana juga ada anak Tuhan, di sana ada umat-Mu Tuhan. Ada 50 lebih awak kapal yang ada di sana dan mereka memiliki keluarga. Kami berdoa kekuatan, sukacita, penghiburan dari Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menghibur mereka, yang menguatkan mereka. Tuhan tolong pemerintah kami untuk terus mengupayakan segala yang terbaik untuk bangsa kami, untuk keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan membawa seluruh sidang jemaat yang ada bisa onsite ibadah di sini, yang online juga yang tidak beribadah. Kami doakan supaya mereka ditarik oleh Tuhan, dipanggil Tuhan untuk makin dekat di tengah-tengah pandemik yang sulit ini. Justru kami harus makin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan panti ini. Tuhan tolong mulai dari pimpinan sampai semua pengasuh yang ada. Tuhan tolong daerah kami, PP Sedati, dan keluarga kami dimanapun berada, penyertaan-Mu bagi kami. Mengakhiri bulan April ini, kami syukuri semua penyertaan-Mu. Kami syukuri apa yang akan Tuhan sediakan di depan sana bagi kami. Terima kasih Tuhan. Maka dengan iman dan sukacita kami terima lagi berkat Tuhan memasuki bulan Mei yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, tidak pernah membiarkan engkau, Dia tidak meninggalkan engkau, pertolongannya sepanjang umur hidupmu, imanmu timbul dari mendengar firman Allah, maka diberkatilah engkau sekalian. Hari ini lagi, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, mempelai pria surga kami berdoa. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa.